Halo Sobat Underwater, pada video kali ini kita akan melihat apa kesalahan yang saya lakukan pada kolam koi saya. Kolam ini total sekitar hampir 30 ton. Kita simak yuk seperti apa. Sobat Underwater, kolam koi kita ini berusia 6 tahun dengan dimensi 6,5 meter dikali 3,5 dikali ketinggian 1,2 meter. Total volume air adalah sekitar 30 ton, 30.000 liter. Sekilas kolam kita ini terlihat baik-baik saja. Tapi saya pribadi merasa ada dua kesalahan yang harus diperbaikin. Paling tidak untuk kesempatan kalau memiliki kolam koi yang selanjutnya. Seperti apa? Kita lihat yuk. Sobat Underwater, pada kolam kita ada menggunakan filter mekanik. Filter mekanik yang kita gunakan ini sand filter. Sand filter ini biasanya isinya adalah pasir, sand. Tapi kali ini kita modif, kita menggunakan Kaltnes K1. Ini kita menggunakan sekitar satu karung teman-teman ya, 25 kilo atau 25 liter, saya agak lupa. Tapi ini penuh. Lalu proses untuk melakukan filtrasi ini kita ada menggunakan pompa. Pompa yang kita gunakan adalah pompa merek Surumi 12.000 liter. Satu pompa kita injekkan ke dalam filter mekanik kita, lalu dia akan kembali ke dalam kolam. Yang teman-teman bisa lihat, ini adalah filtrasi mekanik kita. Filtrasi yang kedua yang kita gunakan yang sekarang saya lagi berdiri, Sobat Underwater. Di bawah ini adalah filter biologi. Filter biologi ini dimensinya sekitar 1 dikali 3,5 meter. Seperti apa dalamnya? Kita buka langsung aja ya. Sobat Underwater, ini adalah filter biologi yang kita gunakan. Kita ada 5 chamber. Chamber pertama itu yang di sini, kita bisa lihat sebenarnya kosong, isinya hanya ada 2 evaporator dari chiller. Kita ada menggunakan chiller dan juga ada lampu UV. Lampu UV kita ada menggunakan 3. Yang satu kita taruh di chamber 1 biologi, yang 2 kita ada tampung di belakang di tempat penampungan. Ada 2 unit. Lalu yang chamber selanjutnya kita menggunakan jet mat warna hitam yang pertama. Dengan atasnya kita banyak menggunakan momogi rumah bakteri yang seperti lontong biasanya orang bilang. Lalu yang ketiga sama sistemnya kita ada menggunakan jet mat. Ini kebetulan kita pakai yang warna hijau. Lalu kita menggunakan juga untuk Momotaro Bactery House sama. Yang keempat juga sama selanjutnya. Ini ada kita menggunakan jet mat yang warna biru. Itu atasnya kita juga kombinasi dengan sama Momotaro Bactery House. Dan yang terakhir ini kita ada menggunakan cukup banyak untuk ini, kalau nggak salah sekitar 1 kardus kira-kira, satu setengah kardus kira-kira untuk Bactery House-nya punya Momogi. Itu yang terakhir dari chamber yang terakhir itu langsung masuk ke dalam kolam kita gitu. Setiap dari proses ini wajib diberikan aerasi ya. Ini kebetulan aerasinya kita matikan untuk supaya teman-teman, supaya Sobat Underwater bisa ngelihat dalamnya seperti apa. Dimensinya 1 dikali 3,5 meter. Kolam kita menggunakan pendingin chiller, Sobat Underwater. Kita ada menggunakan 2 unit chiller. Yang pertama 1 PK, yang kedua 1 PK setengah. Untuk evaporatornya kita ada letakin di chamber pertama biologi. Dan untuk panel-panelnya kita ada simpan di sini. Dan temperatur yang kita kejar sekitar 24 ke arah 25 derajat. Kita sempat coba ke arah 23, tapi kelihatannya chiller kita harus di-upgrade. Agak berat bebannya. Jadi untuk idealnya kejar di 24-25 masih terkejar.
Sobat Underwater, ini adalah chamber yang kita gunakan untuk penampungan. Jadi seluruh air dari kolam kita itu masuk melalui 2 central drain ya. Jadi di kolam kita ada 2 central drain. Air dari central drain itu akan masuk ke dalam sini, ke kolam penampungan, ke chamber penampungan. Begitu juga dengan ini. Ada surface skimmer untuk mengambil busa-busa. Itu juga akan masuk ke dalam chamber penampungan. Nah, chamber penampungan kita ini dipompa menggunakan 2 pompa. Kita ada menggunakan 2 pompa Surumi, masing-masing berkapasitas 12.000 liter. Yang pertama kita tembakin ke mekanik, lalu kembali melalui yang jalur seperti ini. Dan yang kedua itu adalah pompa Surumi, kita pompa ke filter biologi yang ada di bagian area sebelah sana. Oke, sementara itu, oh ya, kita juga ada menggunakan 2 lampu UV untuk chamber ini, dan kita juga menggunakan 2 pompa aerator LP100 2 unit untuk mengatur aerasinya pada kolam 30 ton kita. Untuk sumber air, kita ada menggunakan jalur untuk RO ya, Sobat Underwater. Jadi ini ada 1 keran khusus, ini memompa air RO dari tandon utama kita di depan sih sebenarnya. Kalau kita cek TDS-nya sekitar 15 TDS. Jadi air yang di kolam koi kita ini menggunakan air RO. Sobat Underwater, kita sampai di kesimpulan. Apa 2 kesalahan yang harus kita perbaikin? Yang pertama adalah area filtrasi kita terlampau kecil. Kolam kita adalah 30 ton volume air. Dengan saya mempunyai untuk media filtrasi biologi hanya 1 kali 3,5, hanya sekitar 3.000 liter. Itu hanya 10%. Idealnya adalah 30% sampai 50%. Jadi kesimpulan pertama, filter tidak boleh terlalu kecil. Minimum 30% ke atas, lebih besar lebih baik. Dan yang kedua adalah perputaran air di kolam kita. Kolam kita 30.000 liter per jam, kita menggunakan 2 pompa masing-masing 12.000 liter per jam. Jadi kolamnya kapasitas 30.000, tapi pompanya 24.000. Sebenarnya ini udah hampir oke sih, 1:1. Tapi kalau ada kesempatan yang selanjutnya, saya akan memaksimalkan perputarannya di atas 1 kali. Mungkin bisa 1,5 kali atau bahkan mungkin 2 kali lipat dari volume air kita. Semoga sharing 2 hal ini bisa menjadikan masukan. Ini sekali lagi adalah pengalaman pribadi saya. Bisa berguna, semoga bermanfaat. Sobat Underwater, timbul satu pertanyaan. Apa efek andai kata filtrasi yang kita milikin dan juga arus air yang kita milikin terlampau kecil, seperti kasus pada kolam koi saya? Efeknya adalah kita tidak bisa memaksimalkan pertumbuhan koi. Karena idealnya menurut saya, sekali lagi ini menurut pribadi saya, ikan koi baik diberi makan 6-8 kali. Di kolam koi saya hanya bisa diberi pemberian pakan 2-3 kali per hari. Tentunya dengan 1 hari libur, di hari Minggu kita puasakan ikan. Semoga sharing saya ini bisa menjadi masukan, terkhusus teman-teman yang sedang membuat kolam koi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga isi komentar di bawah. Salam Sobat Underwater.